Halo halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading untuk bulan September. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Mungkin ada yang resonate atau sebagian. Atau kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Aku sudah buatkan mini reading. Nanti aku sisipkan ya di bagian akhir dari video. Jadi kamu tinggal klik. Dan kali ini kita fokus ke pesan dan energi untuk bulan September. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Kita lihat ada pesan apa atau energi yang bisa dimanfaatkan untuk zodiak Aquarius. Oke, yang pertama dari Fairy Tarot. Kemudian ada pesan apa dari energi feminin untuk Aquarius. Dan yang terakhir dari Spirit Animal Wisdom. Pesan dari Spirit Animal untuk bulan September. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Oke. Ada Rabbit, Sensitive Soul. Oke, sekarang kita bahas dari yang sudah terbuka dulu. Oracle Rabbit, Sensitive Soul, Strengthen Your Boundaries and Cut Cords. Aku merasakan bagi Aquarius di bulan September, ada pesan untuk bisa jauh-jauh dari energi yang toksik. Dari apa yang membelenggu kamu gitu ya. Karena jiwa kamu itu sebenarnya sudah menolak. Itu tidak baik untuk perkembangan jiwa kamu. Makanya di sini ada pesan untuk segera melepaskan ya, atau memutus tali yang membelenggu kamu, yang membuat kamu itu tidak bisa leluasa bergerak. Dan aku melihatnya karena di sini lambangnya atau animalnya itu rabbit, sebenarnya ya belenggu itu sudah menghambat rezeki kamu atau segala sesuatu yang terkait dengan keberlimpahan yang seharusnya kamu dapatkan atau kamu raih di bulan-bulan sebelumnya. Jadi pesannya ya, tidak ada tawar-menawar di bulan September. Kalau kamu ingin bebas ya, ingin merasakan sesuatu yang menjadi hak kamu lagi, maka bebaskanlah diri kamu dari apapun itu, meskipun itu ada kaitannya atau ada ikatan keluarga gitu ya, ikatan hubungan kayak gitu. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat, apalagi sampai merugikan kamu, ini adalah sinyal bahwa kamu perlu melepaskan diri. Kemudian di tarotnya ya Ten of Spring. Aku juga merasakan ya, di sini kamu sudah merasa terbebani. Sebenarnya kamu juga tahu ya bahwa ini sudah tidak baik lagi. Ada kaitannya juga dengan pekerjaan atau usaha. Kalau kamu merasa kayaknya pekerjaan ini makin lama makin banyak dan aku tuh udah kewalahan gitu ya. Dan ketika kamu merasa kewalahan, tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan. Nah, berarti kan kamu sudah berada di lingkungan yang tidak mendukung kamu. Buat apa mempertahankan situasi yang merusak diri, sedangkan kamu itu, aku melihatnya punya naluri kebebasan dan juga ada rezeki-rezeki gitu ya yang perlu kamu kumpulkan. Di sini aku melihatnya kamu itu mempunyai rezeki yang terhampar luas dan kamu itu bebas ya untuk mengambil rezeki itu. Tapi karena kamu merasa kewalahan, terbebani, maka kamu tidak bisa leluasa. Makanya di sini kamu diminta untuk membebaskan diri gitu ya.
Oke, sekarang aku pindah ke pencahayaan yang lebih baik ya. Jadi di sini sebenarnya ya di Ten of Spring ini kamu itu diminta untuk mencari bantuan. Hanya saja kelihatannya apakah kamu itu sungkan atau memang kamu itu nggak biasa untuk meminta bantuan, atau bahkan orang yang kamu ingin minta bantuan itu nggak mau menolong gitu. Jadi makanya di sini mungkin kamu juga sudah merasa ya dan sudah merasa kecewa atau sakit hati. Tapi karena ada ikatan, apakah di pekerjaan atau misalnya kamu terikat kontrak, terikat hubungan perkawinan, hal itu sebenarnya ya kalau memang sudah banyak ruginya dan dirasa itu merusak kamu, sebenarnya kamu itu punya pilihan gitu ya untuk mengambil keputusan yang terbaik, bukan hanya untuk kamu aja, tapi untuk orang yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat ya oracle satu lagi, ya soul loss, ya kan? Jadi kamu itu sudah tidak bisa menjiwai apa yang kamu lakukan. Apakah itu pekerjaan atau mencintai seseorang. Intinya kamu itu sudah banyak mengalami kesulitan, bahkan sudah mempengaruhi jiwa kamu. Jadi bulan September untuk Aquarius, aku melihatnya sudah waktunya ya untuk memutus hubungan yang toksik. Dan kalau misalkan kamu masih banyak pertimbangan, sebenarnya ya kalau di sini, di tebaran ini, kelihatannya ini sudah berlangsung lama. Jadi kalau kamu masih menimbang-nimbang, ya jangan lama-lama gitu. Karena kasihan kamunya juga. Di sini sudah ada soul loss. Di sini juga kelihatan ya, dia ini menangis dan warnanya juga suram, sama seperti Ten of Spring. Sementara ketika kamu berhasil atau berani untuk mengambil keputusan, ini warnanya cerah gitu ya. Aku melihat itu sebagai sinyal seperti tadi ya, gelap terang. Itu adalah sinyal yang kuat dari semesta. Pesan dan energi yang kuat yang perlu kamu ambil, yang perlu kamu pertimbangkan gitu ya dalam mengambil keputusan. Soul loss ini juga nggak main-main loh. Ini selain kamu low vibration, di sini juga aku merasakan ya bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu sudah tidak selaras, tidak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Jadi hati kecil kamu itu sudah berteriak dan kamu itu seperti kalau di pekerjaan sebagai contoh ya sudah tidak ada semangat, sudah tidak punya motivasi lagi. Di usaha juga begitu ya, jadi mungkin usaha kamu itu merugi terus, atau ada aja gitu masalah yang datang. Di hubungan percintaan juga gitu, kamu sudah berusaha dan ketika keadaan baik-baik aja, ada aja gitu ya, tiba-tiba muncul masalah dari hal yang sepele kemudian menjadi besar. Nah, di sini sekali lagi ya aku ingatkan untuk bisa menjaga hati. Jadi menjaga hati itu bukan hanya dengan melakukan kebaikan gitu ya, tapi mempunyai boundaries, mempunyai batasan sampai mana kamu bisa mentolerir, bertoleransi pada apa yang kamu hadapi, apa yang orang lakukan kepada kamu. Dan bagi sebagian Aquarius mungkin baru saja putus gitu ya. Jadi ada energi di mana kamu itu sekarang sedang merasakan kekecewaan yang amat besar. Kemudian kamu itu ya seperti merasa, kenapa kok kesalahannya ditimpakan ke aku semuanya? Padahal kan tidak mungkin ya dalam satu hubungan hanya satu pihak aja yang salah. Jadi kedua pihak itu punya kebenaran maupun kesalahan masing-masing gitu ya. Kalau kamu sudah di posisi yang serba salah, yang serba tidak enak, dan kamu itu belum siap ya untuk mengambil keputusan, mungkin salah satu jalan adalah kamu menarik diri dulu gitu ya, atau kamu keluar dari situasi ini, sekedar seperti connect with nature gitu ya, terhubung dengan alam. Coba kamu mengambil energi alam semesta untuk bisa menyegarkan pikiran gitu ya, dan juga supaya badan kamu itu tidak ikut-ikutan drop gitu. Jadi apakah berjemur
atau kamu itu mencari udara segar, banyak-banyak kamu itu bersinggungan dengan alam. Karena biar bagaimanapun ya, kalau sudah seperti ini berarti keputusannya itu sudah di tangan kamu. Semuanya sudah memberikan gambaran dan kamu juga sudah merasakan, tapi kalau kamunya tidak bisa mengambil keputusan, maka ya tidak akan ada yang berubah. Sementara jiwa kamu itu seperti kehilangan jati dirinya gitu ya. Jadi buat Aquarius, sekali lagi, kalau kamu berada di situasi yang tidak enak dan kamu tahu ya bahwa ini sudah beracun, sudah toksik, itu adalah sinyal bahwa kamu itu perlu pergi ke tempat yang lebih baik, perlu menyelamatkan diri. Jangan sampai kamu itu mempertahankan situasi ini hanya karena sesuatu yang sebenarnya itu tidak menjadi kepentingan buat kamu gitu ya. Jadi jangan sampai ya, apalagi kamu tuh kayak mementingkan orang lain. Mementingkan, oh hubungan ini kan sudah lama. Keluarga itu baik-baik aja ya, keluarga besar. Jadi yang bermasalah itu cuma aku dengan pasangan. Nah, tapi dilihat lagi, masalahnya ini apakah bisa diselesaikan atau memang masalah yang sudah meracuni keduanya. Jadi meskipun keluarga besarnya harmonis, dan di mata orang kamu itu couple goals, intinya tuh semuanya tuh menyayangkan kalau kalian berpisah, tapi kan yang menjalani adalah kalian berdua. Kita ini perlu loh sesekali memperhatikan diri sendiri. Karena yang aku lihat ya, Aquarius ini ada kecenderungan lebih mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Tapi di bulan September ini, dari tebarannya kamu diingatkan untuk fokus ke diri sendiri dulu sebelum kamu ke orang lain ya, membantu orang. Karena kamu sendiri sudah kewalahan. Di sini aku lihat kamu sudah burn out, bahkan jiwa kamu itu sudah meronta gitu ya. Mungkin hati kecil kamu sudah berteriak, tapi kamu mengabaikan sehingga akhirnya itu berpengaruh ke kesehatan kamu, kesehatan mental, fisik, dan lain-lain. Intinya apapun yang sudah toksik itu tidak patut dipertahankan hanya karena kamu mementingkan orang lain. Di pekerjaan juga sama gitu ya. Meskipun gaji besar, posisinya mentereng gitu ya, dapat fasilitas ini itu, tapi kalau itu tidak sesuai dengan hati nurani kamu, tidak sesuai dengan yang dibilang integritas gitu ya. Jadi sebagai contoh ya, sebenarnya kamu itu orangnya lurus, tapi karena pekerjaan menuntut kamu untuk ya ada kolusi atau ada korupsi bahkan seperti itu, kemudian kamu ya sudah aku menjalani karena ini perintah dari atasan atau karena aku butuh pekerjaan ini dan juga orang-orang melakukan hal yang sama. Tanyakan kembali ke jiwa kamu, apakah ini jalan yang ingin kamu jalani gitu ya? Apakah ini yang kamu inginkan? Karena kalau dari kartunya sih tidak seperti itu. Jadi kamu jangan hanya mementingkan atau solider dengan orang banyak gitu ya. Di sini aku melihatnya memang kamu itu bisa dibilang bukan ekstrovert sih ya, tapi memang kamu itu lebih ya mementingkan orang lain gitu ya, mementingkan suara terbanyak gitu. Tapi apakah itu bisa kamu pegang seterusnya gitu ya? Hidup itu tidak selamanya di atas. Ini reading yang cukup berat ya. Aku akui banyak gangguan juga gitu ya. Bahkan tadi tuh yang pertama, natural light-nya kok tiba-tiba seperti itu. Padahal biasanya aku di tempat itu fine-fine aja gitu ya. Tapi karena aku menghindari suara-suara dari luar gitu ya, orang ngobrol, ya jadi aku pakai tempat yang tadi. Tapi kemudian akhirnya ya ada juga ya gangguan-gangguan. Aku pindah ke tempat lain, ternyata suara orang ngobrolnya juga makin kedengeran. Intinya sih ya, aku merasakan bahwa energi Aquarius yang ketarik di sini cukup berat, bermasalah gitu ya. Dan kalau kamu tahu sedang bermasalah, maka segeralah cari jalan keluar. Kalau kamu tidak bisa meminta bantuan atau orang yang kamu minta bantuan itu tidak mau menolong, sebaiknya kamu menolong diri sendiri. Alam itu sudah menyediakan ya, memfasilitasi dengan segala kebesarannya. Jadi kamu meminta tolonglah kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai segala sesuatunya itu makin menurun dan akhirnya tuh tidak bisa diperbaiki lagi.
Oke, Aquarius, semoga ini membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.